Dan itu kita boleh, tapi kita coba mengurangi, dan kita menginformasikan pembangunan Malaka ini yang lebih baik, sehingga Malaka menjadi rumah yang nyaman bagi para investor. Investor mau datang di sini, tapi kalau dia masih lihat bilang, oleh Malaka ini kondisinya tidak kondusif, buat apa ada investasi di situ? Padahal sebenarnya potensi Malaka sangat luar biasa. Adik-adik orang tahu, saya ke Badan Wilayah Sungai, itu mereka bilang benda lain lagi sawah itu luasannya lebih kecil dari luasan sawah di Malaka. Di Malaka dia jadi nomor 1 di Malaka persawahannya. Sehingga untuk menjawab programnya daripada Bapak Presiden Sandi, kami tidak menyelesaikan di hilir, tapi saya dengan teman-teman menyelesaikan di hulu duluan. Mengenai ada apa? Ada masalah apa di sana? Oh, ternyata dengan KPU kami di sana, ini ada persoalan-persoalan dari sedimentasi tanah yang sudah semakin tinggi dan akan mempengaruhi aliran sungai ke pintu air. Dia akan buang lagi kembali ke kali, dan ini akan menjadi berbahaya bagi kami masyarakat sebagai masyarakat petani. Sehingga kami di sana meminta kepada Balai Sungai untuk tolong bantu mengeruk. Ini persoalan-persoalan yang diselesaikan supaya kehilirnya program 100 hari pemerintah Presiden Republik Indonesia akan kami jawab di pertanian dengan melakukan perbaikan irigasi. Ini informasi-informasi yang harus teman-teman adik-adik wartawan sampaikan. Bisa ini mempublis dan akan menjadi perhatian pusat pemerintahan Republik Indonesia atau Bapak Presiden. Oh, ternyata Kabupaten Malaka ini sebenarnya punya potensi, tapi belum tahu. Diketahui oleh informasi dari adik-adik semua. Jadi potensi Malaka inilah yang harus kita pikirkan untuk kita bangun. Itu yang pertama. Jadi saya harus memberikan garis besarnya dulu bahwa 2 bulan saya di sini, saya ditugaskan untuk 10 program. Kita masuk kemiskinan ekstrim, stunting, kita menjaga inflasi dan lain-lain. Yang berikut, keberadaan saya di sini juga untuk mengawal pilkada. Bekerjasama dengan Forkopimda, kami sudah lakukan semua langkah-langkah. Kami sudah lakukan renton, dan renton itu ternyata setelah saya di Rakornas juga ada renton yang sudah dilakukan. Jadi sama dengan yang kami lakukan renton di sini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan mitigasi-mitigasi yang ada di Kabupaten Malaka terkait dengan pelaksanaan pilkadanya. Dan sudah kami lakukan bagaimana peran daripada TNI Polri, bagaimana peran dari pemerintah, bagaimana peran dari stakeholder lainnya, termasuk PLN, Pertamina, Infocom juga sendiri dari pemerintah, dan lain-lain. Itu sudah kami lakukan. Dan kami akan lakukan itu pada renton terakhir pada tahap 2 itu pada hari Senin itu. Itu untuk mempersiapkan semua kesiapan untuk mendukung pilkada serentak di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Malaka, yang harusnya pilkadanya harusnya berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Jadi semua itu sudah kami buat, dan sekiranya adik-adik wartawan semua juga dapat mengawal dengan baik dan menginformasikan juga semua langkah-langkah kami dan proses-proses pilkada dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Malaka. Karena kami berharap bahwa dengan adanya Kabupaten Malaka menjadi pemilu yang aman, damai, dan demokratis, tentunya kami sudah keluar dari zona merah. Kalau ketika kami sudah keluar dari zona merah, tentunya kami akan menjadi tempat yang dimana semua orang akan datang, termasuk para investor yang akan datang untuk menanamkan modal di sini untuk membangun Malaka. Sehingga Malaka harus menjadi rumah investasi, dan Malaka harus menjadi masyarakat yang humanis, harmonis, menerima semua orang yang datang di sini, termasuk adik-adik atau saudara-saudari wartawan, untuk menginformasikan mendukung informasi pembangunan yang baik Kabupaten Malaka. Karena kami pasti akan lebih baik dari kabupaten lain. Kami akan lebih
hebat dari kepentingan. Manakala semua yang tadi saya sampaikan itu bisa dilakukan dengan baik, ada kolaborasi, ada kerjasama yang baik antara insan pers, pemerintah, stakeholder. Untuk netralitas PNS, semua kami ada lakukan. Bila mana ada PNS yang melanggar, siapa saja, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai staf, ketahuan dari Bawaslu dan sudah resmi diproses, kami pecat. Itu pasti. Itu pasti. Kami pecat. Tidak main-main. Yang penting semua data lengkap dan diinformasikan kepada kami, saya pasti proses untuk pecat. Karena itu tidak netral. Dia harus mempertahankan dirinya sampai pada tanggal 27 November nanti. Urusan pilihan masing-masing. Tapi netralitas harus dijaga sebagai seorang PNS. Jadi saya juga berharap menghimbau kepada masyarakat luas di Kabupaten Malaka. Kita ada 127 desa, 12 kecamatan dengan 337 TPS. Tentunya ini semua tolong dikawal teman-teman adik-adik wartawan, dikawal dengan baik dan memberitakan berita yang baik supaya jangan sampai ada persepsi image dari luar bahwa kita harus kompak. Kalau salah, kalau benar. Informasi dari yang baik sehingga masyarakat juga mendapat informasi yang benar dan kami juga pemerintah juga melihat juga yang benar dan kami ada proses bila mana ada ASN yang sah. Kami punya ASN cukup banyak, hampir 2.000-an sampai 3.000-an dan kami kita pantau itu dengan baik. Bila mana ada kesalahan-kesalahan, tolong diinformasikan kepada kami dan kami juga akan proses itu mengawal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Dan saya berharap seluruh masyarakat Malaka pada tanggal 27 nanti itu keluarlah dari rumah masing-masing. Jangan lupa berdoa, sembahyang dengan semua keluarga dan masuk kepada bilik suara dan memilih orang yang tepat bagi teman-teman. Karena Malaka butuh orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik, orang-orang yang visioner untuk bekerja sama dengan semua pemerintah Kabupaten Malaka dan juga dengan teman-teman insan pers dan juga dengan stakeholder lain untuk membangun wilayah. Karena Malaka sekali lagi ini adalah surga terjanji. Jadi Tuhan sudah janjikan Malaka ini bahwa Malaka ini harus menjadi daerah yang sangat luar biasa. Hanya tinggal kita orang-orang yang mengelola dengan baik, termasuk teman-teman wartawan harus mengelola dengan informasi-informasi yang sangat baik, informasi pembangunan yang baik, agar supaya Malaka dilihat dari luar bahwa Malaka ini memang punya potensi yang luar biasa. Saya kira mungkin itu saja arahan-arahan saya. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Bapak Asisten Sekda, Bapak Gadis, begitu ada Bapak Kabari PPD dan Ibu Dek Bapol yang bisa melihat